Enzim adalah protein yang mengkatalisis reaksi biokimia. Enzim biasanya terdapat di dalam konsentrasi yang sangat rendah di dalam sel, di mana mereka meningkatkan laju reaksi tanpa mengubah posisi kesetimbangan. Enzim bromelin adalah enzim yang terdapat di dalam nanas yang memiliki kemampuan menguraikan struktur kompleks protein, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Enzim bromelin memecah protein menjadi asam amino dan memutus ikatan peptida tertentu pada daging. Enzim papain merupakan enzim protease yang memiliki kemampuan memecah molekul protein. Enzim papain terkandung dalam getah pepaya. Enzim papain akan meresap ke dalam daging dan akan memutuskan ikatan-ikatan peptida yang bisa diputusnya. Kentang mengandung enzim polifenol oksidase yang dapat mengubah pigmen kuning menjadi coklat. Polifenol oksidase dalam proses pencoklatan berperan dalam mengkatalisis dua reaksi, yaitu yang pertama, hidroksilasi monofenol menjadi difenol yang berlangsung relatif lambat dan tidak menghasilkan perubahan warna. Kemudian yang kedua itu oksidasi difenol menjadi quinon yang terjadi cepat dan menyebabkan perubahan warna. Uji aktivitas enzim papain dari getah kulit pepaya. Getah dari kulit atau pohon pepaya dan kulit pepaya ditambah air lalu di blender, kemudian disaring. Hasil saring atau filtrat ditaruh di dalam kulkas sebelum digunakan. Siapkan 3 wadah sampel yang berupa daging atau santan yang dibagi menjadi 3 wadah. Untuk wadah yang pertama, telah berisi sampel, dimasukkan larutan filtrat atau hasil saringan tadi, lalu ditaruh di ruangan dan diamati selama 2-3 jam. Pengamatan dilakukan tiap 1 jam, 1 jam pertama, 1 jam kedua, dan 1 jam ketiga. Untuk wadah kedua, yang telah berisi sampel, dimasukkan larutan filtrat, lalu ditaruh dalam kulkas dan diamati juga tiap 1 jam. Untuk wadah ketiga, hanya berisi sampel saja, tidak ditambah dengan filtrat, ditaruh pada ruangan dan diamati juga tiap 1 jam. Uji aktivitas bromelain menggunakan nanas atau bonggol nanas. Bonggol nanas boleh ditambah dagingnya sedikit, ditambah dengan air, lalu di blender. Kemudian disaring. Hasil saring atau filtrat ditaruh di dalam kulkas sebelum digunakan. Siapkan 3 wadah, sampel, daging atau santan dibagi menjadi 3 wadah. Untuk wadah yang pertama, yang telah berisi sampel, dimasukkan larutan filtrat atau hasil saringan tadi, lalu ditaruh di ruangan dan diamati selama 2-3 jam. Pengamatan dilakukan tiap 1 jam, yaitu 1 jam pertama, 1 jam kedua, dan 1 jam ketiga. Untuk wadah kedua, yang telah berisi sampel, dimasukkan larutan filtrat, lalu ditaruh dalam kulkas dan diamati juga tiap 1 jam. Untuk wadah yang ketiga, hanya berisi sampel saja, tidak ditambah dengan filtrat, ditaruh pada ruangan dan diamati juga tiap 1 jam. Uji fenol oksidase dari kentang. Siapkan kentang yang telah dipotong kecil-kecil, siapkan larutan yang akan diuji, yaitu 2 buah vitamin C yang dihancurkan terlebih dahulu, lalu dilarutkan dengan air sebanyak 10 ml, garam dilarutkan dengan air 10 ml, air biasa dengan suhu ruang, dan air hangat. Masukkan larutan ke dalam masing-masing wadah. Kemudian, masukkan 1 potongan kentang yang telah dipotong sebelumnya ke setiap wadah masing-masing larutan. Setelah itu, untuk wadah kelima hanya diisi dengan kentang, tidak diisi dengan larutan apapun. Kelima wadah ditaruh di suhu ruang dan dilakukan pengamatan 1 jam pertama, 1 jam kedua, dan 1 jam ketiga. Pratikum atau percobaan kali ini bertujuan untuk melakukan aktivitas enzim papain, enzim bromelin, dan pengujian pada enzim polifenol oksidase. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan sampel dari santan untuk uji papain dan bromelin dan kentang untuk uji enzim polifenol oksidase. Aktivitas papain dari getah pepaya di sini mengalami peningkatan saat suhunya mendekati optimum 50 derajat Celcius. Akan tetapi mengalami penurunan setelah melewati batas optimum karena terjadinya denaturasi protein. Sedangkan jika suhunya rendah atau menjauhi suhu optimum tersebut, terjadi perubahan konformasi yang menyebabkan aktivitas enzim papain tidak dapat berkaitan dengan substrat. Pada pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh hasil pada sampel yang ditambah filtrat pada suhu ruang. Sampel akan menjadi lebih encer dan terjadinya perubahan warna. Sedangkan pada suhu rendah, sampel
yang tanpa penambahan filtrat tidak terjadi perubahan apapun. Hasil yang didapatkan pada pengamatan terdapatnya aktivitas bromelin di wadah 1 yang diberikan filtrat nanas. Hal ini berdasarkan pada wadah 1 terdapat lingkaran kuning atau amorf di permukaan dengan bau. Hasil hal ini sesuai dengan teori berupa aktivitas bromelin optimum pada suhu 50 derajat Celcius, di mana dua wadah diletakkan pada tempat suhu yang ruangan paling mendekati dengan suhu 50 derajat Celcius dibandingkan wadah 2 yang suhu rendah dalam kulkas, dan wadah 3 tidak adanya diberikan filtrat nanas, sehingga dapat disimpulkan bahwa nanas menghasilkan enzim bromelin yang terdapat dari bongkolnya. Percobaan selanjutnya dilakukan pengujian untuk enzim polifenol oksidase berdasarkan teori. Enzim polifenol oksidase akan aktif pada pH 3 sehingga 8,5. Adapun aktivitas enzim polifenol oksidase yaitu pada pH 7. Pada tumbuhan, enzim ini terdapat di dalam vakuola sel dan letaknya terpisah dengan senyawa fenol yang terdapat dalam tumbuhan tersebut. Enzim ini bertanggung jawab untuk terjadinya reaksi pencoklatan. Hal ini terjadi akibat adanya polimerasi spontan dan cross-linking O-quinon. Berdasarkan pengamatan, santan dengan pH sekitar 6,1 yang artinya pada wadah 1 dan 2, aktivitas yang terjadi sama. Akibat hal ini bergantung di suhu di tempat wadah, di mana biasanya enzim fenol oksidase ini aktif dalam suhu ruangan terbuka dibandingkan suhu rendah. Hasil pada pengamatan, enzim fenol oksidase terpicu untuk membentuk pertahanan terhadap patogen. Pada suhu rendah, patogen hampir tidak dapat tumbuh, sehingga tidak memicu adanya tanda berupa terbentuknya coklat pada sampel. Kesimpulan dari praktikum uji aktivitas enzim kali ini yaitu, uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas enzim papain, enzim bromelain, dan enzim polifenol oksidase. Untuk pengujian aktivitas papain dari getah pepaya, diperoleh hasil sampel yang ditambah filtrat pada suhu ruangan menyebabkan sampel menjadi lebih encer dan terjadi perubahan warna. Pada suhu rendah, sampel menjadi lebih kental dan menggumpal. Sampel tanpa penambahan filtrat tidak terjadi perubahan apapun. Untuk pengujian enzim polifenol oksidase dengan sampel santan pada wadah 1 dan 2 memiliki aktivitas sama. Enzim fenol oksidase aktif dalam suhu ruangan dibanding dengan suhu rendah. Hasil yang terlihat tidak terbentuk reaksi pencoklatan karena enzim ini membentuk pertahanan terhadap patogen. Pada suhu rendah, patogen hampir tidak dapat tumbuh sehingga tidak ada tanda terbentuknya warna coklat pada sampel. Untuk pengujian aktivitas enzim bromelain, wadah 1 yang diberi filtrat nanas terlihat adanya lingkaran kuning atau amorf di permukaan dengan bau khas yang menandakan adanya aktivitas bromelain. Wadah 2 diletakkan di suhu ruangan menghasilkan enzim bromelain yang terdapat dari bongkolnya dibandingkan dengan wadah 2 yang suhu rendah dalam kulkas dan wadah 3 tidak diberi filtrat nanas. Baiklah, sekian dari video kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.